Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ikuti kita, yang mengantar kita ke liang lahat, ke tempat kita peristirahatan terakhir ada tiga. Yang pertama keluarganya, istrinya, suaminya, anaknya, saudara-saudaranya, kakeknya, semua yang hidup kan, antarkan temannya, sahabatnya, semua ikut kan, antar. Yang kedua hartanya, mobilnya, sepeda motornya ikut juga kan, ngantar. Yang ketiga adalah amalnya, amal perbuatannya juga ikut ngantar ke liang lahat. Namun yang kekal hanya satu, yaitu amal perbuatan. Kalau amalnya baik, di alam kubur nanti menjadi taman-taman surga. Kalau amalnya jelek, menjadi taman-taman neraka. Na'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Liridaillahi ta'ala, li hidayatillahi ta'ala, li rahmatillahi ta'ala, li syafa'ati rasulillah wa bi barakati muallifil hadzal kitab Salim bin Samir. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun surutul khutbataini asyaratun. Jadi kita masuk kepada bab syaratnya khutbah dua, khutbah Jumat itu asyaratun, ada 10. Bagi bapak-bapak atau adik-adik SMP udah, MTS mana? Ma'arif sana. Sini dekat. Ada dekat masjid. Masjid ya. Oh, terus masnya itu SMA. SMA mana? SMK Widagama. Oh, banyak yang di asrama Amam. Ada 3. Kita lulus. Masnya juga MTS. Mana? SMP mana? Anroihan Lawang sana. Oh, jauh. Main ke tempat saudaranya. Oh, di sini. Subhanallah. Oke, ikut ngaji. Habis ngaji makan ya, nggak boleh pulang ya. Oke. Terus sudah bawa nasi khas Madura. Alhamdulillah. Kayaknya habis ngaji gemuk-gemuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adik-adik, ini calon-calon penerusnya. Amin. Calon-calon penerus perjuangan dakwah Islamnya. Siapa tahu besok menjadi seorang khotib yang viral ya. Kita sudah masuk kepada bab khutbah ya. Khutbah itu ada 2, ada awal dan ada akhir. Khutbah 2 itu syaratnya, khutbah 2 itu ada 10. Yang pertama at-taharatu anil hadatsaini asghari wal akbari. Jadi syaratnya yang pertama, khotib itu harus suci dari 2 hadas, hadas kecil maupun hadas besar. Hadas kecil seperti apa? Kencing, terus sakit perut, terus Buang angin. kentut, terus apa lagi? Hadas kecil, apa lagi?
Tidak ada. Nah, bersentuhan yang sudah balik gitu. Yang besar. Hadas besar. Buang air kecil. Buang air besar. Buang apa? Buang kencing. Kencing kental ya. Terus keluar mani. Katanya bapaknya kencing kental. Kencing kental enggak ngerti. Emasnya udah balik. Mimpi basah. Loh, kok basah? Bocor atapnya. Jadi harus, kalau laki-laki khotib itu harus lagi. Nggak ada khotib itu perempuan ya. Jadi yang pertama harus suci dari hadas 2, kecil dan juga besar. Jadi nggak ada hadas besarnya itu haid, nifas, nggak ada ya. Mimpi basah. Kalau sampai nggak mimpi, basahi namanya. Wa taharatu anin najasati fit taubi wal badani wal makani. Yang kedua, harus suci dari najis. Najis di dalam pakaian, najis di badan, dan juga najis di tempat khutbah. Apa itu mimbar ya. Kalau jenengan pas tatkala naik mimbar, terus tatkala ngambil tongkatnya, atau kalau apa itu? Ya tongkat ya. Bukan tasbih ya. Jadi Bilal ngasih tongkat ya. Belum ya. Kapan sini ada tongkat? Semoga dikabul oleh Allah. Amin. Jadi Masjid As-Salam. Tatkala khotib diberikan tongkat oleh Bilal, terus ada cicak. Nelek, apa itu? Pipis dulu, cicaknya pipis. Pernahnya apa biasanya kalau cicak nelek itu? Hitam dan kok tahu? Pernah ditelek. Hitamnya agak besar, putihnya kecil. Tatkala terima tongkat, ternyata cicaknya nelek. Najis. Sedangkan khotib itu harus suci dari najis. Apa yang harus dilakukan oleh khotib itu? Gimana caranya? Minta izin dulu, mohon maaf, saya ketibanan najis. Terus ke kamar mandi, kamar mandinya udah bagus ini, Terus diapain tuh najisnya itu? Disucikan. Pakai pasir enggak? Oh enggak. Kenapa? Najis itu termasuk najis apa? Ringan. Kecil. Najis kecil. Ada najis kecil. Ringan. Masa najis ringan? Najis ada berapa sih? 3. 1. Najis. Muhaffafah 2. Mughalladhah 3. Mutawasito. Itu yang kuat itu yang mana? Najis yang kuat itu? Mughalladhah. Bukan muhaffafah. Muhaffafah itu apa? Maknanya? Ringan. Caranya membersihkan gimana? Yang najisnya anjing itu apa itu? Mughalladhah. Yang najisnya sedang? Mutawasito. Kalau teleknya cicak termasuk
ringan. Masa ringan. Harus tiga-tiganya harus hilang. 1, bau. 2, rasa. 3, warna. Kalau telai cicak termasuk Bau. sedangnya. Berarti mutawasito. Cara membersihkannya segera dibuang dulu teleknya ya. Habis itu gosok sampai hilang baunya, warnanya. Rasanya apa? Nggak ada yang tahu ya. Saya pernah tahu rasanya itu asin. Kok tahu? Ceritanya gini. Jadi saya beli es cup-cup itu dulu. Iya. Dari ketan, gitu. Dari ketan. Jadi saya makan. Terus kok ada di sini basah? Dikira ketan hitamnya. Itu pengalaman pribadi itu. Tatkala tak cucup asin. Haruskah orang yang ketiban najis tadi berwudu? Haruskah orang yang ketiban najis itu berwudu? Harus. Yang kena najis itu loh berwudu boten? Harus. Najis. Masa nanti ditanya sama orang-orang nanti. Bapak jenengan ngaji kali sinten? Ustadz dulu, usion dulu. Nah terus kalau ketibanan najis atau nginjak keletong atau nginjak tai ayam setelah dibersihkan, apakah harus wudu? Tidak. Kenapa kok tidak? Kenapa kok tidak? Ayo alasannya. Ayo, karena nggak apa-apa. Ayo deh. Karena sudah disiram dicuci. Terus kenapa kok nggak harus berwudu? Karena sudah punya wudu dari rumah. Karena ketibanan najis itu tidak membatalkan wudu. Mau pinter, kasih yang gede kalau mau pinter. Paham Jadi kalau ketibanan najis, setelah najisnya dibersihkan, disucikan, tidak harus berwudu. Paham Deal? Ingat-ingat, tidak, karena ketibanan najis tidak membatalkan wudu. Belajar kali sinten? Yang ketiga, wasatrul aurati dan menutupi aurat. Jadi khotib itu harus nutup aurat. Auratnya khotib itu antara mana? Pusar dan lutut. Jenengan pernah lihat khotib pakai sarung toh? Enggak pernah. Padahal syaratnya menutup aurat minas surrati warukbati, dari pusar sampai lututnya. Padahal syaratnya cuma niku pakai sarung wis cukup. Tapi kalau ada khotib hanya pakai sarung munggah ke mimbar, Lucu. wah kapan ini? Kena di mana? Panggil Pak Purnomo. Jadi khotib itu harus pakaian yang baik ya, bukan hanya menutup aurat. Ya. Kalau perlu pakai jubah
jubahnya, jubah dalaman, jubah luaran, pakai imamah, pakai surban, minyak setengah liter. Gitu. Yang keempat, wal qiyamu 'alal qadari, wal qiyamu 'alal qadiri, dan berdiri bagi yang mampu, bagi orang yang kuasa, yang mampu ya. Jadi kalau udah ya ceramah sendiri ya. Oke. Bagi yang mampu berdiri. Kalau nggak mampu nggak ada lagi, karena penggantinya nggak ada. Tuwek, sepuh, sepuh, jadi harus pakai kursi, bukan nopo. Oke. Harus berdiri kalau kuat. Wal julusu bainahuma, dan duduk di antara khutbah dua ya. Fauqa tuma'ninati sholati, melebihi tuma'ninanya sholat. Tuma'ninanya sholat itu berapa? 3 kali membaca tasbih, ruku subhanarabbiyal a'la wa bihamdihi, a'la atau azim ruku kok ya. Harus minimal 3 kali subhanarabbiyal azim. Seperti itu tumakninanya ya. Tapi harus lebih dikit karena ini fauq, harus lebih dari itu. Jadi duduknya biasanya kalau duduk khutibnya Bilalnya baca apa? Sholawat. Mana ini bapaknya kok nggak jawab ini? Mungkin pas nyampe masjid Jumatan tadi nyampe langsung tidur, repot. Terus wal muwalatu, dan terus menerus bainahuma wa bainas sholati, di antara khutbah 2 dan di antara sholat. Jadi ada 2 ini. Keberapa ini udah barusan? Ke-6 ya. Jadi harus terus menerus antara khutbah 1 dan khutbah 2. Nggak boleh ada jarak terlalu lama. Khutbah 1 selesai duduk setengah jam, buyar ya jemaahnya ya. Terus antara khutbah 2 dengan sholat juga nggak boleh terlalu lama. Cukup melebihi tumakninanya dalam sholat. Berhentinya itu loh, harus terus menerus, nggak boleh ada jeda terlalu lama ya. Yang ke-8 tadi, yang 7 itu sholat terus, sholat harus berturut-turut ya. Antara khutbah dan sholat harus terus menerus. Wa antakuna, yang ke berapa? Yang ke-8. Oke, yang ke-8 itu salah itu. Yang ke-8 sekarang. Tadi terus menerus antara khutbah 1 dan khutbah 2. Terus antara 2 khutbah dengan sholat juga harus terus menerus. Itu yang ke-7 sekarang. Yang ke-8. Wa antakuna bil arabiyyati, dan hendaklah adanya khutbah itu dengan cara Arab. Jadi harus pakai bahasa Arab. Namun di sini hanya rukunnya khutbah ada berapa kemarin? Ada 5 rukunnya khutbah, ada 5. Yang pertama Alhamdulillah, harus pakai bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin ya, harus pakai bahasa Arab. Tidak boleh diganti segala puji bagi Allah, nggak boleh ya. Kalau rukunnya khutbah Jumat nggak boleh diganti bahasa Indonesia rukunnya gitu. Tapi kalau isinya boleh. Rukunnya ada 5. Yang pertama alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
Yang kedua, membaca sholawat. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gitu ya. Tak boleh. Semoga keselamatan terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad. Tak boleh, harus pakai bahasa Arab. Kemudian yang ketiga wasiat, ittaqullahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang keempat, membaca ayat Al-Qur'an. Wal innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Yang kelima, berdoa ya. Doanya gimana? Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum. Tidak boleh diganti dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, mohon ampun bagi muslim muslimat. Tak boleh ya. Kemudian yang kesembilan, wa ayyusmi'ahuma arba'in. Dan hendaklah khutbah dua diperdengarkan kepada 40 orang. Jadi 40 orang harus dengar, harus diperdengarkan ya. Ternyata ada yang ngantuk, ada yang tidur, itu enggak masuk. Yang penting memperdengarkan sudah. Kalau dulu Kanjeng Nabi ini kalau khutbah agak kencang. Kalau sekarang kan sudah ada nama nih mic ya, ada pengeras suara. Jadi enggak usah kencang-kencang slow mawon. Ittaqullah itu. Tapi kalau kelihatan yang jamaahnya sudah agak senden-senden, miring-miring, ditegesin dikitnya. Yang terakhir, yang ke-10, wa antakuna kulluha fi waqtid dhuhri. Dan hendaklah adanya keseluruhan khutbah itu di waktu zuhur. Jadi khutbah itu pas mengucapkan alhamdulillah mawon itu harus sudah masuk waktu zuhur ya. Jadi nggak boleh sebelum masuk waktu zuhur terus sudah khutbah duluan ya. Tidak boleh ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak ini? Mas-masnya ini yang sergap sholat Jumat kan ya? Sergap mengharapkan nasi kotaknya atau piye? Jumat berkah, sholat ngambil posisi pinggir sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, udah hilang. Loh, dikira sama saya itu dikira anak-anak, ternyata bapak-bapak juga. Takut nggak tuh Pak? Kebahagiaan. Nggak boleh ya, jangan sampai salah niat. Ada makanan, nggak ada makanan di masjid tetap sholat Jumat niatnya. Aku tak sholat di sana, kenapa? Di sana rendang kemarin. Di sana tahu. Jadi yang sepi yang menyediakan cuma tahu ya, yang rendang rame sampai kekurangan ya. Setelah kekurangan di masjid yang rendang, kok balik yang tahu, cari yang tahu. Ini wis entek kabeh buyar. Ya, ada pertanyaan adik-adik yang ganteng-ganteng belajar nanti berkhutbah, karena enggak harus yang tua-tua. Yang tua-tua itu harus sudah ada penerusnya ya. Gua bangkol khutbah nih. Yang pertama cuma menyampaikan
alhamdulillah. Yang kedua sholawat. Yang ketiga wasiat ittaqullah. Yang keempat membaca ayat Al-Quran Qul huwallahu ahad, selesai. Yang kelima mendoakan muslim. Itu top rukunnya. Habis itu langsung duduk, habis itu berdiri lagi, sama lagi, habis itu sudah selesai. Ittaqullah, tahunya cuma ittaqullah, gak apa-apa. Ayo sing sertup sholat. Ada pernah suatu imam namanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia khutbahnya hanya 7 kata. Apa isi khutbahnya? Sekarang banyak orang yang kelaparan. Masyarakatku, rakyatku yang ada kemampuan tuh beri rakyatku yang kelaparan itu makan. Cuma itu. Habis itu selesai, tercepat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan barokah sebetulnya dalam kehidupan kita itu harus memberikan makanan kepada orang yang butuh makan. Paham gitu? Jadi orang yang naik haji terus pulang ke rumahnya masing-masing, ya syaratnya cuma 2. Dia itu mabrur atau makbur. Mabrur atau mitur. Jadi jenengan kalau ingin tahu orang itu mabrur atau tidak cuma 2 tok. It'amut ta'am wa isfa'us salam. Cuma 2 tok. Yang pertama memberi makan orang yang butuh makan. Yang kedua menebarkan salam keselamatan. Gak boleh menebarkan permusuhan. Pokoknya kalau ada orang datang dari Mekah punya titel haji atau hajjah, dia loman memberi sedekah kepada orang-orang yang butuh, kemudian dia murah senyum, kemudian dia jaga lesannya, jaga tangannya dari menyakiti orang, pasti hajinya haji mabrur. Ya. Atau ada juga riwayat lain, it'amut ta'am wa thayyibul kalam. Jadi ciri-cirinya orang yang mabrur hajinya itu memberi makan orang yang butuh makan dan perkataannya baik, gak menyakiti orang. Jadi kalau jenengan mau ngasih makan orang atau ngasih sodako atau ngasih Jumat berkah atau apa, Pak monggo, kan boten nggih? Monggo Pak, setelah dikasih. Jangan sampai mengucap diikuti dengan monggo Pak dibadok. Enggak boleh. Itu bukan haji mabrur, itu namanya haji mardud, tertolak. Bagus niatnya, ngasihnya bagus. Pak monggo dibadok. Enggak kok, berarti itu mardud, ya menyakiti orang. Apa itu kalau ada tamu datang ke rumah kita terus kita suguhi setelah bohong itu loh, monggo didahar gitu. Kalau di monggo di Munjuk. bukan Apa diuntal. monggo diuntal. Wah. Bagus memberi makannya, namun perkataannya menyakitkan. Tandanya orang itu bukan haji yang mabrur, namun hajinya mardud, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Bagi yang haji kemarin semoga hajinya mabrur. Amin. Yang keberapa? Sudah ya? Oh ya sudah. Jadi ada yang berniat punya cita-cita jadi khotib, ada ya? Oh, gak apa-apa. Kalau jadi khotib yang terkenal, jadi khotib yang mempunyai ilmunya, ya. Tapi nggak boleh mengharapkan amplop. Memang khotib itu diberi amplop, diberi bisyarah, tapi penerus kita
saya sampaikan nggak boleh mengharap amplop. Yang diharapkan adalah isinya. Isinya berat. Jadi khotib itu berat. Jadi tukang khutbah itu berat. Sama jadi kiai, jadi ustadz juga berat. Karena Allah itu nanya gitu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alu. Orang-orang yang beriman, mengapa engkau menyampaikan sesuatu sedangkan engkau belum melakukan? Jadi harus dilakukan terlebih dahulu. Kita berdakwah, berkhutbah, isinya sabar, nyuruh orang lain sabar, sedangkan awak dewe sih belum sabar. Itu nggak boleh ditanya oleh Allah. Mengapa engkau mengatakan sesuatu yang engkau tidak mengerjakan? Kalau sampai itu terjadi pada dunia kiai nih, pada dunia kiai, ustaz mengatakan sesuatu yang tidak dia kerjakan, tidak dia lakukan, apa kata Allah? Kabura maqtan indallah antaqulu ma la taf'alu. Aku sangat benci kepada orang yang pandai ngomong, pandai mengatakan, tapi tidak pandai melakukan. Paham nggih? Semoga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk pada bab faslun alladzi yalzamu lil mayyiti arba'u. Adapun yang wajib bagi mayit, wah ini udah bab mau mati dah, ya. Mau selesai ya. Wajib bagi mayit itu ada 4. Yang wajib siapa? Yang wajib siapa yang melakukan? Mayit. Yang hidup. Jadi ada 4 hal. Yang pertama hisalin ghasluhu. Yang pertama arba'u hisal, ada 4 kelakuan. Yang pertama ghasluhu. Yang pertama yaitu memandikan mayit, wa takfinuhu, dan yang kedua mengkafani mayit. Yang ketiga wassalatu alaihi, dan mensolati mayit. Yang keempat wadafnuhu, dan menguburkan mayit. Ini kewajibannya siapa? Yang hidup. Kalau yang mati sudah tidak bisa apa-apa. Dari keempat-empatnya ini namanya fardu kifayah, ya. Kalau tidak ada yang melakukan dalam satu kampung itu berdosa. Jadi memandikan di nomor 1 ya. Memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Itu hal yang harus dilakukan pada mayit, ya. Tapi beda kalau mati sahih, beda. Kalau sekarang nggak ada perang ya, ada perang kan? Oh, di Palestina, kalau ada yang gugur di medan perang membela agamanya Allah, itu namanya mati sahih. Ya. Kalau mati sahih itu beda perlakuannya, walaupun sama-sama muslim. Ya, kalau yang tadi kan muslim umum. Ya. Kalau yang mati sahih itu beda. Apa yang harus dilakukan? Apakah harus dimandikan? Tidak. Apa yang harus dilakukan? Apakah harus mensolati? Ya. Mensolati? Mensolati. Tidak harus. Yang harus satu mengkafani. Yang kedua menguburkan, masa mau digeletakno. Jadi harus dikuburkan ya, habis dikafani langsung dikuburkan ya. Langsung
dengan pakaian perangnya misalkan ya, dengan baju yang tatkala dia mati ya, baju yang dipakai langsung dikafan. Corona, nah, kemarin ada corona. Nah, corona itu kalau kena wabah penyakit itu namanya mati syahid, gak usah dimandikan karena lebih banyak mudaratnya. Dimandikan terus mengular, yang mandikan juga ikut mati nantinya. Gak usah, karena itu ada tujuh orang yang dikategorikan mati syahid ya. Yang pertama meninggal di medan perang menegakkan agamanya Allah, yang kedua kena wabah, dan yang ketiga kena ketimpa batu atau apa gitu, longsor yang kemarin terjadi di mana tuh, di Cangar, di Pacet ya, di Pacet kemarin itu loh, di mana ya? Mana itu loh, di Sulawesi atau di Aceh ya, yang banyak yang mati, tsunami juga. Terus termasuk ibu yang melahirkan itu mati syahid. Itu bagi orang yang muslim ya, yang mempunyai iman di dalam hatinya ya. Kalau kafir bukan mati syahid ya, mati syahid. Jadi kalau kena corona wabah sudah nggak usah dimandikan, langsung dikafani, langsung dikuburkan ya. Karena udah syahid ya. Udah syahid. Kalau matinya di saat ibadah umroh atau haji, beda perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Pas lagi pakai ihram, laki-laki itu dikafani, namun kepalanya tidak boleh dipocong, karena orang yang lagi ihram nggak boleh pakai penutup kepala ya. Sama juga dikafani tapi nggak boleh menutup kepala, cuma sampai sini saja ditekuk ya, paham ya? Kalau perempuan tidak boleh ditutup wajahnya. Pas waktu mau diangkat ke ke kuburan ya. Beda perlakuannya antara laki-laki dan perempuan. Terus anak kecil yang ke kuburan, kalau sudah 6 bulan ke atas sudah berbentuk ya, dimandikan nih, dibersihkan, dikafani. Tapi kalau di bawah itu masih belum, masih 4 bulan ya, masih belum. Kemudian kafir dhimmi itu kafir yang hidup rukun dengan kaum muslimin, itu namanya kafir dhimmi ya. Ada kan di sini kan kafir dhimmi. Itu boleh dimandikan, boleh dikafani, boleh, dan dikuburkan. Jangan disolati, haram nih. Itu kalau kafir dhimmi ya. Kalau kafir harbi itu orang kafir yang nyerang umat Islam. Kalau mati dibiarkan saja ya, nggak usah diapa-apain ya, dikasihkan harimau. Tapi kalau mudarat harus dikuburkan, karena beda baunya mayat dengan baunya bangkai itu beda. Baunya bangkainya ayam dengan bangkainya manusia itu beda, jauh lebih dahsyat, lebih sakit baunya itu daripada bangkainya hewan. Belum pernah waktu tim SAR kemana terus menemukan bangkai manusia, luar biasa baunya itu, bau sekali ya kan. Walaupun cantik kayak apa
Beda memang bangkainya manusia dan bangkainya hewan itu beda. Jauh lebih bau bangkainya manusia. Oke. Tidak ada pertanyaan. Ada yang hafal sholat mayit, lafalnya sholat mayit. Ada yang hafal? Ayo mas, yang MTS. Ayo, kan kemarin ada praktek sholat mayit. Ayo. Ada yang hafal? Tak hafal kok kaget. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu sholat mayit. Loh, kok nggak sholat mayit pun harus sholat mayit. Ada tetangganya meninggal harus disolati ya. Otomatis kalau 3 soft full itu otomatis dosanya si mayit diampuni ya. Jadi bukan cuma 2 orang, berarti cuma 6 orang. Ayo, ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Dapat amplop besar kalau yang tahu. Usolli. Ayo mas, ayo MTS, SMA, SMK, ayo. Sholat mayit. Kan udah praktek kan kemarin kan? Ayo. Tak. Ya, mbaknya belakang. Ayo. Fardhu kifayah. Ayo, sholli ala. Kalau laki-laki, sholli ala hadzal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayatin ma'muman imaman adaan lillahi ta'ala. Gampangnya. Kalau perempuan, usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbiratin fardhu kifayatin adaan ma'muman imaman lillahi ta'ala. Gak ada yang dapat ya. Niat memandikan mayit, mewudu'i mayit. Niat mewudu'i mayit. Nah, niat memandikan mayit, mandi dulu. Niat memandikan mayit. Ayo. Niat memandikan mayit. Nawaitul. Nggak ada. Berarti nggak pernah ibu-ibu mandikan mayit ini. Atau niat dalam hati aja. Ya ditanya dong ya. Pak Mudin, niatnya mandikan nopo lafali. Loh, kok tertos pisan. Wah, repot Pak Mudin ya. Nawaitul Nawaitul Ghusla liha dihil mayyiti kalau laki, kalau perempuan mayyitati. Belum ada yang dapat ya. Itu kewajiban kita bagi mayyit. Ada berapa? Ada 4 ya. Yang pertama memandikan, yang kedua mengafani, yang ketiga menyolati, dan yang keempat menguburkan. Dari rumah ke kuburan jauh apa boten? Lumayan pernah. Oh pintar. Pernah ikut bapaknya? Di mana kuburannya? Di sini? Iya. Oh sama. Sama. Mana kuburan apa? Kuburan apa? Tombol. Apa nih?
Sedimoro Mojolan. Sedimoro Mojolan. Dikuburkan, ada yang digotong, Pakai udo kereta. papat limo, rubo Menungso. Sekarang katanya abot, sekarang pakai geledekan. Kalau pakai geledekan itu pipu, saya lihatnya. Biasanya orang yang mati, yang wafat, yang meninggal dunia, tatkala digotong, kalau banyak amal baiknya itu ringan. Tapi jangan nggak boleh soto ini kok apa punya susah, nggak boleh. Insyaallah 1 bulan lagi pondok pesantren saya ada orang menghibah ambulan. Jadi jenengan kalau ada orang sakit, ada orang apa kan lengkap sama itunya, sama gotongnya, sama ada rodanya. Atau mau diantar ke kuburan juga bisa. Semoga kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Saya akan cerita dikit tatkala mayit itu dihantar ke kuburan. Mau tak ceritakan? Katanya baginda Rasul, yadba'ul mayyiti salah satu. Katanya baginda Rasul, yadba'ul mayyiti salah satu. Yang mengikuti mayit, yang ikut mayit itu ada tiga perkara. Kemudian yang 2 kembali, dan yang menemaninya hanya 1. Yadba'uhu ahluhu, yang mengikuti pertama kali, yang mengiringi mayit ke kuburan yang pertama adalah ahluhu, keluarganya. Yang kedua maluhu, yang kedua hartanya, mobilnya ikut, sepeda motornya ikut. Apanya itu? Sarung itu apa? Sarung perempuan dulu. No. Sari. Oh, jari, kan biasanya dikasih jari, itu juga ikut. Terus mobilnya juga ngiringi, mobilnya Alphard, Nova, Fortuner, Pajero, ikut semua. Ikut kan, antar ke kuburan. Dan yang ketiga wa amaluhu, dan yang ketiga amalnya. Kemudian kata baginda Rasul, maka kembalilah keluarganya dan hartanya. Gak ada, walaupun jenengan suami istri, suaminya meninggal, terus jenengan melok juga melebu, gak ada yang mau, pasti balik. Istrinya mati, istrinya meninggal dunia, suaminya bungok-bungok, nangis-nangis, ada nangis-nangis, besok rapi mana juga balik. Mobilnya balik. Apanya lagi? Ceweknya tadi dulu, carinya tadi dulu juga dibawa. Tikarnya itu dulu dibawa balik. Wes temen. Terus waya baqawah itu, dan yang kekal hanya satu, yaitu amalnya. Jadi yang ikuti kita, yang mengantar kita ke liang lahat, ke tempat kita peristirahatan terakhir ada 3. Yang pertama keluarganya, istrinya, suaminya, anaknya, saudara-saudaranya, kakeknya, semua yang hidup kan, antarkan temannya, sahabatnya, semua ikut kan, Yang kedua hartanya, mobilnya, sepeda motornya,
ikut juga ngantar. Yang ketiga adalah amalnya. Amal perlu perbuatannya juga ikut ngantar ke liang lahat. Namun yang kekal hanya satu, yaitu amal perbuatannya. Kalau amalnya baik di alam kubur nanti menjadi taman-taman surga. Kalau amalnya jelek menjadi taman-taman neraka. Alhamdulillah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Semoga ayah dan ibu kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Anak-anak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan kita semua dikumpulkan di dalam surganya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak boleh pulang ya, makan ya. Gak boleh pulang ya. Harus ya. Mari. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.